Herman TV. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa'al hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada putus untuk berduka cita. Al-Qaf ayat 12. Kaum muslimin Islam jemaah Jumat rahimakumullah. Tentunya kita membasahi lidah. Sekarang kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, pada saat ini kita berkumpul di majelis Jumat ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah Jumat kita. Nikmat yang kita terima, kesehatan jasmani rohani, Allah senantiasa berkah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seraya kita bacakan doa. Salam untuk beliau. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin sekalian jemaat rahimakumullah. Dalam waktu yang kasih ini, khatib berwasiat kepada kita semua yang hadir, mari kita senantiasa menjaga serta memelihara dan meningkatkan rasa keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya menjalankan perintah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Terutama khatib berwasiat kepada khatib diri pribadi yang menyampaikan. Kaum muslimin sekalian jemaat rahimakumullah. Tema yang diangkat pada kali ini adalah hakikat dan amalan-amalan menuju istiqomah. Kaum muslimin sekalian jemaah rahimakumullah. Kadang-kadang kita dalam kehidupan ini senantiasa berniat untuk senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh. Tetapi dalam perjalanan kadang-kadang keimanan kita itu ada pasang dan surut. Lalu bagaimana kita untuk senantiasa istiqomah tetap di jalannya dan tetap kita sesuai dengan rencana-rencana yang kita buat. Kaum muslimin sengaja berbuat. Ada setidaknya 5 amalan yang harus kita junjung tinggi dalam kehidupan ini untuk menuju ke istiqomahan kita dalam agama kita. Yang pertama, tentu meluruskan niat. Apapun kita lakukan. Innamal a'malu binniyat. Ketika nawaitu kita berazam, kita memasang niat karena semata karena Allah. Dan biasanya amalan-amalan yang kita lakukan itu biasanya tetap stabil atau sustainable, berkelanjutan dan berkah. Jika kita pada awalnya kita menancapkan niat itu secara lurus,
otomatis itu akan senantiasa kita ingat tujuan saya adalah mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat apapun yang kita lakukan, tidak semata apapun pekerjaan kegiatan kita lakukan, jikalau itu umpama diniatkan dengan baik, otomatis hasilnya pasti akan baik. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang puncaknya dari amal itu adalah niat. Kaum muslimin sangat jemaah, baik. Lalu yang kedua, untuk menjaga kestabilan amalan-amalan kita itu. Baginda Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadisnya. Dan sabda beliau nyatakan bahwa bergaulah engkau dengan orang-orang yang baik. Berkumpullah engkau dengan orang-orang yang baik. Karena di sana akan ada perbuatan-perbuatan baik akan mengiring kamu untuk melakukan perbuatan yang baik juga. Artinya apa? Kalau kita ambil intisari dari apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad Rasulullah, nggak lain, bukan soal memilih teman, tapi setidaknya membawa kita atau mengiring kita ke jalan kebaikan. Tidak jarang kita dengar di permukaan bumi ini ataupun di lingkungan kita, di jauh-jauh lingkungan kita. Ketika orang bertanya, orang tua-tua dulu bertanya, ketika terjadi sesuatu, pasti dia akan bertanya, siapa temannya? Oh, pantas. Siapa temannya? Oh, dia berbaik. Buat baik. Dan inilah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bergaul dengan orang-orang soleh, yang gemar membuat perbuatan-perbuatan yang baik, mengamalkan ajaran agama dengan baik. Ketika datang berimpak, ya berimpak. Ketika datang membantu, yang membantu. Kita datang menolong. Dan ini senantiasa kita lakukan, barangkali kita. Dan ini amalan-amalan yang tidak begitu berat kita lakukan. Tetapi ini harus kita camkan pada diri kita. Apakah pergaulan kita pada hari ini sudah sesuai dengan ajaran yang dianjurkan oleh baginda Muhammad Rasulullah? Tentu pertanyaan itu kepada kita sendiri. Terutama kalangan muda, anak-anak kita yang muda, remaja. Ketika kita bergaul dengan yang suka teman-teman yang merayakan sholat, ya lalu pula kita sholat. Pasti itu. Ketika teman-teman kita remaja itu gemar mendatangi masjid, melaksanakan sholat jamaah, ya kita ikut pula. Dan inilah yang dianjurkan oleh baginda. Lalu yang ketiga adalah senantiasa gemar dalam melaksanakan ataupun membaca Al-Quran serta terjemahan ataupun memahami isi kandungan Al-Quran ini. Sejauh mana kita membaca Al-Quran? Apakah hanya kita membaca atau memahami isi kandungannya atau belum? Sudah berapa tahun kita hidup di bumi ini? Apa-apa saja yang dibaca, apa-apa saja yang kita pahami, dan apa-apa saja yang kita amalkan. Dan ini akan mengontrol kita. Bukankah Al-Quran itu kuturunkan, kata Allah? Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sungguh aku telah turunkan, datangkan kepada kamu mau'izah, petunjuk, hidayah. Untuk apa? Untuk melapangkan dada. Wa shifaa'un lima fis sudur, mengobati yang ada di dada kita. Wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan termasuk yang petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gemar membaca Al-Quran, kita gembira pada hari ini banyak rumah-rumah tahfiz, banyak para pengajian, anak-anak kita. Ada kelompok-kelompok tahsin pada hari ini hidup di kota kembang kita itu.
gembira kita. Mari kita salurkan anak-anak remaja kita, anjurkan ke sana supaya amalan-amalan istiqomah. Kaum muslimin sangat banget. Lalu yang kedua, yang ketiga, keempat, yakni sering kita memuhasabah diri. Karena muhasabah ini adalah bagaimana kita menghitung-hitung diri. Sudah berapa banyak amal soleh yang kita lakukan. Dan sudah berapa banyak keingkaran, maksiat, dosa yang kita lakukan. Dan ini otomatis untuk mengembalikan kita untuk berbuat kebaikan kembali. Sehingga nanti dengan adanya muhasabah melalui renung dan bertafakur, Allah titipkan kepada kita hidayah dan maunah. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul bisa memikirkan, merenungi, bertafakur secara walaupun sendiri ataupun bersama. Inilah muhasabah yang sering diadakan. Ketika kita mengalami atau kita berpikir atau merenungi, kita yakin semuanya bahwa kita akan sadar sesadarnya ketika kita melakukan sesuatu itu adalah panggilan dari hati nurani kita karena orang lain. Ini yang penting yang muhasabah dalam kehidupan kita. 4 poin inilah yang penting harus kita jaga. Jangan untuk menuju hamba-hamba yang istiqomah, yang akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pulang muluk-muluk, tetapi amalannya sedikit, tetapi istiqomah. Dari hari ke hari kita sadar, oh saya kurang amalan saya, oh saya belum lagi ini yang saya lakukan, saya ini yang memalkan. Makanya yang pertama tadi adalah niat, yang kedua pergaulan orang soleh, kemudian ketiga adalah memahami Al-Quran, yang keempat adalah termasuk kita orang yang masuk dalam kategori mengamalkan ajaran tujuan. Mudah-mudahan dengan khutbah ringkas ini bisa menggugah kita dan bisa mengajak kita menjadi timbal bagi kita untuk menuju ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal hakim. Wa taqabbal minni wa tilawatul Qur'an. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya khairul ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud wa ya qawliya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu wahidika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabula bi ni'matika wa bi dzambin faghfir lana ya Allah. Faghfir lana ya Rahman, faghfir lana ya Rahim, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa ya'murukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum was'alu min fadlihi wa la zikrullahi akbar.